Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam dari Borneo, Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia yang terletak di belakang Maybank workshop kita. Jadi alhamdulillah kita sampai ke puasa 20 sudah ini hari. Jadi siapa di luar tidak puasa itu puasalah kamu, ya muslim, ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada satu perkongsian lagi yang agak menarik dan agak mencabar sebab dipahamkan sudah berapa orang bikin workshop dan banyak sudah diganti katanya. Jadi sebelum apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerjaan yang baik sajalah Bismillah. Pekerjaan yang baik jangan kau Bismillah. Nanti ketulahan. Oke, jadi sekarang ini kita ada satu owner dia. Ini owner bukan kita bayar. Owner dia sebelah kanan kita nih. Owner Biba dia. Jadi ini mic saya pas, mic saya satu rusak. Saya mau dengar sendirilah. Adakah saya bayar dia untuk kasih naik subscriber saya? Cerita apa masalah bos? Ya. Pergi kedai lain semua cakap throttle body, idle dia, TPS dia, apa so barang soket-soket dia semua lah. Jadi ada 3 kedai sudahlah cakap mau tukar throttle body lah. Ini idle pun mau tukar sampai 4 biji, TPS mau 3 biji pun sama juga masalah dia semput-semput. Masuk gear 1 ada 5 saat begitu baru dia racing habis. Jadi ini coil dia pun, spark dia pun sudah tukar pun masih juga masalah begitu. Jadi ini hari pergi tempat nih bosku nih baru jumpa masalah dia lah. Baru sudah oke lah. Jadi begitu sih lah. Jadi ada cerita dulu. Jadi sudah berapa workshop tadi? Ada 4 workshop sudah. Tadi kau bilang 3. 3 kah? 3 ya. 4 boleh lah. Ya, 3-4 lah gitu. Tiada saya bayar ya? Tiada bayar. Betul jujur. Kau bilang saya bayar. Tiada. Ya, jadi alhamdulillah. Ya. Jadi lagi apa lagi bikin? Bulan 9 ada servis. Sudah overhaul kah? Sudah overhaul yang bulan 9. Lepas tu itu sajalah sampai sekarang pakai. Itulah masalah dia keluar. Ini pun sudah servis. Jadi itulah masalah dia sampai sekarang. Jumpa sama nih bosku nih. Ya, lagi. Jadi sudah overhaul, masa ambil kereta tuh memang dia semput kah atau macam mana? Masa tuh oke lagi, tidak sudah. Cuma ada 2 minggu yang sebelum nih lah dia keluar masalah dia begitu. Selepas stop overhaul dia oke lagi 2 minggu. Dia oke juga sampai yang 2 minggu yang sebelum nih. Ya, yang sebelum kejadian dia beginilah mendatang sudah masalah dia. Berapa minggu sudah overhaul? Overhaul yang bulan 9. Bulan 9. Ya. Tapi baru 2 minggu nih jadi begitu. Ya, begitu. Jadi kiranya ada bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, ada 6 bulan lah. 6 bulan. Baru dia begitulah. Tapi ini sekarang pun masih keluar minyak-minyak nih masih. Keluar minyak lah. Oke. Terima kasih ya. Siapa namamu? Faizal. Iya. Bukan Faizal Tahir Bukan. Oke, alhamdulillah pada subscriber saya ini adalah owner dia sendiri. Saya tidak dapat tunjukkan tadi masalah awalan sebab kita ada baikin ini kereta. Cuma kita nak buktikan bahwa kereta ini datang memang semput dan ketika kita scan dia hanya keluar primary maknanya coil masalah. Kalau kita tengok sekejap, saya tengok handphone saya kalau ada di grup. Kalau masih ada lah. Kita tengok dulu. Ini yang keluar di scan tuh. Coba tengok. Ignition primary. Dia cakap keluar. Throttle body sensor signal, TPS dia bilang. Mananya orang ni ganti dia tidak, dia bukan rosak sebenarnya. Dia sudah cabut ni wire tapi dia tidak reset. Jadi setelah saya reset, intake air temperature. Okey, saya kasih paham saya kameraman sini. Okey, kalau kita cakap di sini, kameraman boleh nampak kah? Kalau dia cakap ignition system primary, maknanya koil api. Okey? Kalau dia bilang throttle sensor signal, maknanya yang ini, TPS. Kameraman sini. TPS. Maknanya TPS sudah ganti kan? Sudah ganti itu. Sudah ganti. Tidak ganti. Dia lepas tu dia keluar lagi intake air temperature sensor. Ini intake. Ni kameraman nampak intake air temperature sensor ini. Tapi kan bersambung semuanya, ini sudah ganti bersambung. Jadi soalan dia sekarang, dia lemas. Betul lah, dia lemas, dia kalau di macam mau mati ya. Mau mati bergegar. Jadi kita sudah reset ini, so dia keluar coding so tiada, tapi still masih lemas. Mananya
sebelum saya bahas lebih lanjut tentang permasalahan ini, saya mau kasih paham dulu lah. Sebab kenapa saya perlu kasih paham ini sensor-sensor semuanya? Sebab kalau kita tidak paham, kita salah tukar, nanti menyebabkan kerugian yang besar kepada customer. Oke? Oke, yang pertama sebelum saya bahas masalahnya, sebab masalah ini kecil saja, tapi untuk cari masalahnya ini bukan semudah kita makan cendol lah, ABC. Ya, kita cerita dulu sensor, mana tahu di luar sana mungkin ingin tahu ataupun mungkin tidak tahu sama sekali apakah peranan setiap sensor itu. Sebelum saya jawab dan selesaikan masalah Biba ini. Biba ini masalahnya memang semput, bergegar jalan, hidup ekon mungkin mati terus sekali injin. Mau mati sudah dia. Keluar simpang, itu yang mau mati betul tuh. Tapi kasih main clutch, kasih naik minyak dia baru jano. Ya. Oke, dia macam umpama jalan 3 silinder lah, walaupun memang 3 silinder ini barang. Wah, macam jalan 2 silinder lah, adalah koilnya yang tidak jalan. Tetapi persoalan dia, bila kita cek di sini, api ada, wiring antara ECU grounding ada. Compression saya dengar, kita boleh tahu compression oke kah tidak, ada. Oke. Lepas tu kita scan tiada fault code. Selepas kita reset tadi tu, kan kita sudah reset. Sebab dorang cabut, dorang tidak reset pakai scanner. Jadi data lama tu masih disimpan. Jadi ketika kita cek kereta ini sampai, ya, ketika kereta ini sampai, kita suspek memang primary lah, pasal macam bergegar ini kereta, macam seolah-olah ada silinder yang tidak ada pembakaran sempurna. Jadi apa yang kita buat pertama, kita cek api ada. Kita cek injektor ada. Oke, jadi sekarang ini seperti mana janji awal saya tadi, saya kena kasih paham basic dulu tentang sensor-sensor ini. Oke, jom. Sebab ini panjang sedikit, sebab banyak yang kena tipu, jadi mungkin ada yang tidak paham. Jadi sekarang kita belajar sama-sama. Oke, I80 sensor yang ini, intake air temperature. Fungsi dia nih, kalau hujan kah, kalau panas kah, dia tahu musim hujan di luar. Walaupun kau tidak kasih tahu dia tahu. Siapa yang kasih tahu itu issue? Inilah I80 sensor, intake air temperature. Dia baca udara, dia tahu kalau hujan, dia tahu hujan. Jadi dia pandai lah adjust to injector bakar lebih. Soal kalau musim hujan blok engine sejuk. Ini yang baca, ini yang kasih tahu. Oke? Jadi itu satu, sensor yang pertama. Sensor yang kedua, ini bukan sensor, namanya aktuator. Orang panggil juga stepmotor ataupun ISC, idling servo control, ISC. Dia peranan dia ada 3. Satu, ketika hidup ekon dia akan mundur bagi RPM naik, lepas itu dia kasih steady lagi. Ketika kau pagi engine sejuk, dia akan gustan lagi bagi benarkan pembakaran lebih supaya cepat panas itu engine. Ketika kau brake, kan udara tidak dapat lalu di butterfly sebab kau ini rest, maka udara akan dipaksa melalui lubang di bawah. Kameramen lihat di sini lubang bawah, nampak kah? Ini lubang di bawah nih. Tengok di bawah lubang tuh. Ini nampak kah? Boleh nampak kah lubang di bawah tuh? Nih. Boleh nampak kah? Ketika kau tidak rest, idling akan ambil peranan. Ketika kau rest, begini, ini butterfly, nampak? Ketika kau rest, ini tertutup, udara dipaksa lurus lalu. Ketika kau berhenti, kau brake, takkanlah kau tekan brake, kau tekan juga minyak. Tidak ada orang tekan brake, tekan minyak kan? Jadi ketika kau tidak tekan brake, ini kau lepas. Jadi ketika kau lepas, di mana udara mau lalu? Umpama manusia, hidung dengan mulutmu saya tutup, kau hidupkah? Pasti akan mati. Jadi peranan dia yang ketiga adalah membenarkan udara masuk ketika dalam keadaan idling. Ketika hidup ekon, dia akan ambil peranan lagi, kasih naik sedikit RPM. Ini juga ketika enjin kau pagi-pagi naik 1200 kah, 1100 kah, ini juga ambil peranan. Sudah panas baru dia turun. Tapi synchronize dengan ECT sensor. Oke, sensor yang ketiga. Sensor yang pertama tadi I80 servo. Oke, sensor ketiga ataupun aktuator. Ini namanya aktuator input, ini aktuator output. Maksudnya hasil daripada data ini dia akan suruh idling ini keluar. Oke. Sekarang ini disebut TPS sensor ataupun disebut sebagai throttle position sensor. Throttle nih, bila kita tekan ini minyak, ketika kita tekan minyak, dia terbuka ini butterfly. Persoalan dia terbuka butterfly ini berapa peratus terbuka. Jadi peratus kebukaan butterfly itu diukur oleh TPS sensor, dan hasil daripada bukaan ke pijak pedal, dia bersambung ini sub, dia akan hantar info ke ECU. Dia tahu ini orang tengah rest kah tidak. Kalau dia tidak rest, dia akan suruh ini idling ambil peranan udara lalu sini. Ketika kau rest, dia akan bagi tahu ini idling, kau tutuplah sebab udara boleh lalu di depan. Itu satu peranan TPS. Dalam masa ini juga ketika idling dia tahu. Dia tahu kau idling. Jadi bila idling dia ambil peranan, saling synchronize nih. Dia kasih tahu itu isi. Oke, orang ini tengah rest 20%, orang ini tengah rest 40%, 60%. Ini yang baca peratus bukaan butterfly. Disebut sebagai TPS.
Oke, sensor yang keempat. Ini. Nih. MAP sensor. Ini namanya MAP sensor. Apa MAP? Manifold absolute pressure. Maknanya tekanan udara, dia mengukur berapa banyak oksigen masuk ke dalam kebuk pembakaran ni. Sekarang ini dia baca bukaan. Yang ini baca dia punya bukaan juga, udara masuk setelah tidak dires. Tapi persoalan dia, siapa yang mau baca, siapa yang timbang itu berapa kilogram oksigen masuk? Berapa kg? Berapa kandungan kuantiti oksigen masuk di dalam sistem di sini? Siapa yang timbang ini? Masuk dalam. Yang mengukur berapa oksigen masuk di dalam adalah ini. Sekiranya rosak ini barang, tidak boleh hidup dan susah hidup. Kalau hidup pun dia lemas. Sebab itu juga ada bekasnya orang lama dia pergi pok silap lah, barangkali kah tidak tahu lah, kah dia tidak tahu, alam lah. Tapi ini MAP sensor, kalau dia rosak, langsung kau tidak boleh bawa dia jalan. Kau resnya dia melepas terus mati. MAP sensor dia mengukur oksigen. Jadi ICU tahu berapa berjumlah oksigen masuk. Ini yang kasih tahu. Okey, MAP sensor untuk kereta Biba, jangan samakan Mybi. Mybi dia lain. Okey, MAP sensor dia mengukur berapa jumlah oksigen masuk di dalam. Okey, sensor yang keempat. Sensor yang kelima. Ini ada yang chat saya di channel saya, dia bilang FICD. Ini bukan FICD aircon. Dia pergi direct pergi sambung di kompresor lagi. Ini salah. Ini namanya kanister. Apa itu kanister? Adalah kanister ini adalah sejenis macam solenoid juga. Dia punya fungsi ini kanister uap petrol. Petrol tuh kau perasan kan, ini daripada petrol, ini tangki, ini satu hose ni dari tangki, nampak ni tangki ni di bawah. Okey, ni tangki dia tapis di sini. Jadi oksigen yang bersih atau oksigen pula gas petrol yang bersih, ada pasir di dalam ni. Jadi uap yang bersih itu dia akan hantar pergi solenoid sini, dia tunggu ECU buka baru dia hantar pergi manifold intake. Nampak ni pergi manifold intake. Tuh. Ini namanya kanister. Kanister ini berperanan daripada uap itu, uap petrol. Kalau kita isi minyak ada uap kan petrol punya cecair dihisap oleh electric pump. Uap tu siapa mau hisap? Takkan drivernya mau hisap kasih masuk dalam manifold intake. Inilah diciptanya kanister. Kanister pula ada tong tu ada pasir dalam. Ini bersambung dengan tangki. Tangki ini dia akan salur di sini, dia tunggulah isi. Kalau dia bukalah, baru dia boleh lalu ke dalam kebuk manifold intake. Daripada uap itu terbuang sia-sia, bagus dia bakar semula uap petrol tu. Ya. Okey, itu peranan kanister. Okey, seterusnya sensor yang kelima. 5 kah sudah? Ya, kelima. Ini yang paling penting, sensor kelima. Ini boleh jadi gila juga, ini kipas. Nih di bawah. Macam panjang sedikit penggambaran, padahal isunya sekarang kita mau selesaikan masalah orang. Tapi terpaksa diceritakan ini sensor supaya kita tidak salah tukar. Nanti kan salah tukar kan kos lagi. Okey, ini disebut ECT sensor. ECT sensor namanya engine coolant temperature ni 3 wire ni untuk Biba. Satu wire pergi meter, satu pergi ECU, satu lagi mungkin signal daripada ECU. Kita belum study lagi betul-betul, tapi ini peranan dia. Dia yang kasih automatic itu kipas. Dia juga yang kasih tahu panas ke tidak ini engine, sampai mana tahap dia. Kepanasan engine, overheat ke tidak overheat ke engine, steady ke tidak steady ini engine. Ini yang bagi tahu. Jadi data yang panas ke sejuk, kalau dia rasa panas, ECU akan perintahkan relay kipas untuk hidup. Kalau dia rasa sejuk, dia perintahkan lagi relay untuk mati. Itu sensor yang ke-6. Okey, jadi ECT sensor sangat penting. Bila sensor ini rosak, kalau ada setengah-setengah kenari kah, kereta wira kah, susah mau hidup. Pasal dia ingatkan overheat ni kereta. Sebab ini juga yang akan cut off ni engine ketika panas, supaya mengelakkan gasket putus. ECT sensor dia bilang overheat, dia bilang. Kalau orang ni dia bilang, bosku panas aku di sini, demam. Jadi ECU akan perintahkan supaya kita stop saja itu engine daripada dia bengkok itu head. Jadi daripada data sini dia orang ambil. Okey, ECT sensor. Seterusnya, sensor yang seterusnya, ya, sensor oxygen sensor. Okey, oxygen sensor ini bukan hanya kita boleh hisap ini exhaust. Oxygen sensor ini maksudnya dia membaca berapakah bahan bakar yang tidak terbakar dan dia akan bagi tahu ECU. Dalam 3 silinder ini, 1, 2, 3 ni, dia tembak minyak, petrol dengan udara terbakar untuk menghasilkan pembakaran ataupun combustion dalaman. Tetapi kena ingat, ketika dibakar, tidak semuanya petrol terbakar dan tidak semua juga udara yang terbakar. Jadi bila tidak terbakar semuanya, siapa yang mau baca itu berapa banyak yang tidak terbakar? Inilah yang baca.
Jadi bila dia rasa minyak ni tidak banyak terbakar, jadi ada lean and rich dalam scanner tu. Kalau dia baca lean, maknanya banyak minyak tidak terbakar, maka ECU akan perintahkan injektor untuk kurangkan duration timing inject. Maksudnya kalau dia bilang itu panjang. Jadi kalau dia bilang oxygen sensor, bos, banyak tidak terbakar petrol. Dia kasih pendek lah tu injected. Jadi kuranglah petrol membazir. Daripada dia bakar saja walaupun banyak tidak terbakar, jadi dia akan perintahkan melalui arahan kem Sabtu akan bagi tahu dia jaga minyak. Dia bilang, bos, saya dipahamkan oxygen sensor bilang banyak tidak terbakar, piston nomor begini. Kalau begitu perintahkan bagian kem sensor untuk kita adjust timing untuk injektor minyak. Dia akan kurangkan duration timing supaya jangan kasih panjang itu spray nozzle dia, Pak, panjang-panjang, sebab nanti sudahlah minyak banyak tidak terbakar. Kau pergi semprot lagi panjang-panjang kan membazir. Jadi simptom dia kalau rosak, satu dia kalau cek engine, yang kedua kuat makan minyak itu kereta. Kenapa kuat makan minyak? Balik pada fungsi dia. Sebab ECU tidak tahu ada minyak tidak terbakar. Jadi siapa yang kasih tahu? Rosak pula orang yang kerjanya mengasih tahu ini. Jadi ECU ini hanya tembak saja, dia peduli apa? Kan dia tidak tahu adakah yang tidak terbakar kah tidak. Apabila dia isu ini pula dia keluar perkataan lean, dia bilang oxygen sensor, bos, dia kasih tahu isu, bos, ini kereta banyak udara tidak terbakar. Dia akan perintahkan lagi itu injektor minyak tembak banyak lagi, lama. Kalau dia rasa oksigen banyak yang terbakar, minyak yang kurang, jadi minyak akan ditambah, udara banyak tidak terbakar. Jadi proses pertukaran lean and rich itu akan menyebabkan data itu turun naik kalau kita tengok di scanner. Dan itu yang menyebabkan jimat minyak. Jimat minyak disebabkan oleh satu ini. Ini kalau efeknya ini oxygen sensor, dia tugasnya memberitahu berapa bahan bakar tidak terbakar ataupun petrol tidak terbakar ataupun udara tidak terbakar sepenuhnya. Dia akan bagi tahu dan isu akan bertindak apa yang patut dibuat, yaitu mengukur mengurangkan duration ataupun menambahkan duration injector tadi. Paham? Seterusnya sensor yang ke-7. Ya, ini disebut sebagai DVB-T solenoid. DVB-T solenoid nih. DVB-T solenoid ini fungsinya adalah dia orang sebut sebagai oil control valve. Maksudnya ketika kita rest RPM 3000, kan di BBT ini maksudnya variable valve timing, dia boleh tahan ini kem, dia boleh tahan tuh kem walaupun keadaan timing tu berpusing. Timing bell kan berjalan terus engine. Macam mana dia boleh tahan? Dengan cara, kalau kau tengok kem Sabtu, dia ada free play tu yang bunjuk besar. Jadi itu namanya DVB-T sprocket. Sekarang contoh nih. Ini kereta. Nih. Ini DVB-T sprocket. DVB-T sprocket nih dia boleh tahan nih kem. Sekarang sini. Apa nih? Ini contoh, ini Mybi punya tapi samalah BBT juga. Saya kasih paham supaya tidak banyak kenaan nih lah. Kita masukkan. Alright. Cam nih, ini timing chain. Ini andaikan timing bell Habibah. Ini Mybi. Cam intake nih, BBT nih, BBT tadi umpamanya ini BBT ya, di sini. Dia akan benarkan minyak tahan ini puli. Ini akan berjalan ke depan dalam berapa milisecond. Dia akan jalan, ini akan tertinggal. Tertinggal ini cam ini. Ini jalan sikit. Tapi dia tertahan ini disebabkan oleh BBT solenoid tadi yang arahkan minyak masuk untuk tahan ini sap. Ya, untuk tahan ini sap di sini. Contoh sini. Sini contoh. Contoh lah ini Mybi ya, jangan kata Biba pula. Takkan saya mau bongkar ini engine orang ini. BBT. Jadi dia akan benarkan minyak ini tahan ini sap. Untuk sap ini berapa milisecond tertinggal sedikit untuk benarkan udara ataupun bahan bakar keluar habis dulu, baru dia injek lagi minyak baru. Dia tahan ini cam menggunakan sprocket nih. Sprocket pula mengharapkan minyak, itu hidrolik. Hidrolik pula harap daripada DVB-T solenoid, yaitu sebagai gate bila perlu ditahan, bila perlu tidak. Mengikut RPM kaki mula, kalau kores dia mengejut 3000, disitulah masanya dia akan buka minyak untuk tahan ini puli. Itu namanya BBT. Jelas jadi itu sensor ini pula kalau rosak di BBT solenoid nih, apa efek dia? Kuat makan minyak, sebab BBT diciptakan untuk menjimatkan minyak. Macam mana mekanisme variable valve timing ini atau BBT? Dia tahan tuh cam.
Sebab pada pandangan Toyota punya engineer dengan Daihatsu punya engineer, dia tahan itu tujuannya supaya membenarkan asap tu keluar dulu semua, baru ditembak lagi minyak baru. Pasal kalau minyak asap lama masih ada di dalam, ditembak lagi minyak baru, tidak efisien. Jadi caranya engineer dia bilang, kita tahan itu kem dulu sekejap. Jadi mau tahannya macam mana sedangkan belting berjalan. Jadi diciptalah sprocket solenoid. Solenoid pula sprocket itu harap pada minyak. Jadi mesti ada yang jaga tu minyak, bila perlu buka, bila perlu tutup. Jadi siapa yang jaga? Di BBT solenoid lah yang jaga. Dengan arahan ECU, ini dua-dua pergi ECU. Sebab itu kalau rosak ini barang, dah kuat makan minyak keretamu. Okey, sensor yang ke-8 ke berapa sudah? Yang ke-9 ke 8. Ke-9. Okey, sensor yang ke-9 nih disebut sebagai camshaft. Ini nyawanya ini. Ini yang aku mau bahas tadi kenapa orang ini datang. Ini camshaft sensor. Fungsi camshaft sensor, dia synchronizing. Boleh nampak kah? Okey. Ini synchronize dengan ni camshaft sensor ni, dua wire ni. Dua wire ni cam ni, nampak kah? Ni camshaft ni di belakang dia. Ataupun inilah, ni di luar. Ini camshaft bibah, ni. Dia duduk begini. Ini camshaft, dia ada magnet. Dia ada magnet, sini ada nut 10. Dia akan baca camshaft sensor. Fungsi camshaft sensor, dia akan baca camshaft untuk mengukur dan menjaga duration minyak. Dia akan tahu cam tu naik piston nomor berapa. Jadi firing order untuk minyak dijaga oleh camshaft sensor. Duration api punya duration timing dia punya, timing firing order dia dijaga oleh crankshaft sensor. Crankshaft sensor tu di mana? Crankshaft sensor, ini camshaft sensor. Okey, ini crankshaft sensor duduk di bawah ni wire dia. Di sini. Kalau minta maaf tidak dapat nampak di bawah ni. Aduh, dekat ujung sini. Aku rasa dia bentuk dia lebih kurang sama dia, cuma dia duduk di angle bawah ni. Di bawah. Jadi fungsinya crankshaft sensor adalah membaca firing order untuk api bila perlu ditembak piston 1342 begitu kalau 4 piston. Jadi dia piston ini walaupun dia 3 bukan serentak 3 dibakar. Ada yang on the way tengah bakar, ada yang on the way tengah combustion dengan tekan kompres, ada yang keluar asap sudah. Jadi ini proses disebut firing order. Siapa yang tentukan semua ini firing order? Crankshaft sensor. Dia jaga api, camshaft sensor dia jaga minyak. Okey. Jadi itu sensor yang ke-10 sudah. Camshaft sensor ke-9, crankshaft sensor ke-10. Yang ke-11 di belakang sini disebut sebagai knock sensor. Okey, knock sensornya ada duduk di belakang. Macam mana mau kasih nampak knock sensor? Dia satu wire saja, kadang dua wire. Tengok kereta. Contoh yang inilah. Tiada di sini. Tiada di sini ya. Dia knock sensor itu dia hitam. Okey, dia hitam. Jadi saya tidak dapat bahas lebih dalam tentang peranan setiap sensor-sensor ni sebab kita takut kita kekurangan masa. Tetapi kita risau apabila saya tidak terangkan fungsi dan peranan dan efeknya, sekiranya sensor-sensor ini rusak, kita takut akan mengalami kos yang lagi tinggi. Sebab kita tidak tahu apa fungsi setiap sensor itu, kita main belasah saja. Jadi tujuannya video ini adalah untuk kita berkongsi. Bukan kita cakap kita pandai, saya pun banyak kelemahan. Tetapi apa yang kita tahu, kita share lah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jadi balik pada persoalan tadi, kenapa saya perlu jelaskan panjang lebar tentang fungsi dan efeknya sekiranya sensor ini rosak. Sebab daripada fungsi, barulah kita tahu apa masalah itu kereta. Macam kita lah, ada yang jaga bagian pertahanan, ada yang jaga bagian keuangan, ada juga yang jaga kementerian ini, kementerian itu. Kalau presiden semua buat kerjanya kan mati. Kalau ECU semua buat kerja di sini, bolehkah dia bekerja ECU tanpa bantuan daripada tentera-tentera tadi? Dia tidak boleh bekerja ini ECU. Jadi semua aktuator dan sensor ini bekerja adalah untuk memberi info dan melaksanakan tugas yang diarahkan oleh ECU. Umpama presiden, peranan informa adalah melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh presiden tadi berdasarkan menteri-menteri tadi. Menteri keuangan lain tugasnya, menteri pertahanan lain dia jaga umpama begitulah. Sensor jaga bagian oksigen, dia jaga oksigen masuk. Dia sensor bahagian TPS, dia baca bukaan. Sensor bahagian idling, dia jaga idling ketika kita tidak rest. Sensor bahagian IAT sensor, dia jaga udara masuk, berapa suhu masuk. Semua itu ada peranan masing-masing.
Keran sub sensor dia jaga api, cam sub sensor dia jaga minyak. Jadi semua ini berperanan. Di BBT sensor adalah untuk tahan itu cam. Siapa yang arahkan? ECU. Setelah mendapat arahan daripada tentera-tentera yang lain mengikut suhu-suhu. Kalau suhunya terlampau panas, dia akan arahkan aircon mati. Siapa yang bagi tahu ini suhu panas? ECT sensor yang duduk dekat blok enjin, disebut engine coolant temperature. ECU ni dia adalah sejenis otak kita. Otak kita yang berperanan untuk memberi keputusan. Tapi yang melaksanakan adalah sensor dan juga aktuator. Aktuator adalah pelaksana, sensor adalah informer. Macam kita sekarang. Tangan kita yang dicipta oleh Allah ni, 5 jari. Kalau kita pegang air panas, di ujung jari kita ni ada sensor yang disebut sebagai reseptor. Reseptor ni akan dihantar ke otak, dia bilang ini periuk panas. Hanya orang gila saja bila dia panas dia pegang terus. Jadi dia otak akan cakap kalau panas kau tarik lah. Jadi dia akan arahkan otot ni dengan tulang rangka kita tarik. Begitulah peranannya enjin. Dia mesti ada tentera, otak ni tinggal di atas. Takkan dia mau turun padang mau tarik tangan kau. Dia hanya mengharap informer. Informer itu reseptor tangan kita. Kalau di kereta disebut sensor. Sensor akan tahu kedudukan firing order nomor berapa piston mau naik TDC, top dead center. Bila piston naik, kau tembak minyak dengan api Jangan kau diam-diam sana. Bila kau tidak melaksanakan tugas yang diarahkan oleh ECU seperti yang sepatutnya, itu yang berlaku jacking. Itu yang berlaku masalah semput. Itu yang berlaku kuat makan minyak. Itu yang berlaku kereta pandai mati tiba-tiba. Sebab tidak melaksanakan perintah yang diarahkan oleh presiden ataupun ECU, engine control unit, atau ECM, engine control module. Jadi bila kita paham peranan ini, maka insya-Allah kita dapat memudahkan kerja kita. Kalau tidak dapat selesai 100%, at least 80% hingga 90% kita dapat bantu orang. Sebab kita kereta ni dia benda ni subjektif. Tetapi sekurang-kurangnya kita tahu tugas-tugas setiap sensor itu. Jadi bila kita tahu sensor itu, kita boleh mengagak kebarangkalian dia rosak dan berdasarkan logik. Jadi mengikut cerita daripada kita punya customer ni, dia sudah ganti idling sensor. Kalau kita di sini, kita cek dulu pakai scanner, dia boleh jalan ke tidak. Kita cek dulu wiring menggunakan continuity tidak. Baru kita boleh tukar. Okey, jadi bila kita paham ini sistem, maka dengan sendirinya kita akan paham untuk menyelesaikan masalah orang. Macam mana kita nak selesaikan itu masalah, sedangkan sistem sendiri itu kita tidak paham. Jadi bukan kata saya pandai, tetapi apa yang saya share dan sedih, ini merupakan customer yang minggu ini kedua, mungkin ada 6 biji sudah biba. Masalahnya kemarin 2 biji ya, 2 biji ya, betul lah, kerana ni. Jadi 2 biji kemarin kereta begitu-gitu juga, lain-lain masalahnya. Sama-sama juga demam, tapi dia bukan mungkin ada demam kapialu, ada demam selisma burung, tapi tetap juga RPM-nya goyang-goyang. Yang kemarin tu TPS pula rosak. Ada lagi kemarin itu wiring rosak. Ada lagi yang sebelum-sebelumnya ini ECU yang tidak antar sinyal sebab konektornya kotor. Cabut konektor, tembak angin, pakai spray konektor punya spray elektronik tu, tembak angin, masuk balik, alhamdulillah selesai. Ada juga kita sudah buat tadi itu tidak mau selesai sebab ECU-nya sudah rosak. Umpama orang lah, walaupun anggota badan ni bagus, tapi kalau otaknya sudah gila, tidak boleh buat apa-apa. Kena tukar juga ECU. Begitulah sistem kereta itu bekerja. Jadi balik kepada persoalan tadi, saya rasa panjang lebar sudah tentang mukadimah. Ini mukadimah saya sebenarnya. Saya tujuannya orang datang di sini adalah menyelesaikan masalahnya. Tapi saya rasa macam tidak baik sekiranya saya tidak terangkan satu-satu peranan ini untuk memudahkan kita mengetahui ataupun mengenal pasti simptom ataupun masalah-masalah yang wujud dalam kereta. Jadi alhamdulillah, bukan kata kita pandai, alhamdulillah kita jumpa masalah ini orang kecil punya hal. Okey. Masalahnya nih kereta orang ini ialah masalahnya cam sub sensor saja. Cam sub sensor saja yang dia kata baru overhaul. Di depan ini ada keladak-keladak kotoran. Kameramen sini sikit. Okey, di depan ni ada keladak. Kita kena paham. Sensor ni dia bekerja ikut firing order di sini. Sini. Ini sensor dia ada jarak. Jarak macam ni. Lebih kurang begini jarak dia. Kameramen dekat sikit. Okey. Ini cam duduk atas. Tidak boleh terlampau jauh. Kalau terlampau jauh, dia tidak dapat baca data ni dan dihantar ke ECU 2 wire ni. Dan kalau terlampau dekat, dia akan kena. Dia akan lukakan sensor sini. Dan lagilah rosak sensor tu. Jadi sebab itu, O-ring yang dibekalkan oleh kilang ini mesti mau standard balik. Tidak boleh terlampau tebal dan tidak boleh juga terlampau tipis. Kalau O-ring terlampau tipis, dia akan kena ini sensor di sini. Kalau O-ring terlampau tebal, dia akan jauh, tidak dapat baca datanya. Ada lagi satu case kita telepon baru-baru ini, Saga FLX. Dia ganti tu bab kabel yang terlalu tebal. Bab kabel Kemsap Saga dia di atas begini, bukan di tepi, di sini. Jadi bila bab kabel dia ganti tebal, jadi jarak di sini makin
makin tinggi. Jadi data itu tidak dapat dihantar ke ECU, dan ECU tidak dapat membuat keputusan yang tepat sebab data yang dihantar tidak tepat. Jadi jarak yang sudah ditetapkan oleh ini lebih kurang beginilah jaraknya nih. Saya pun tidak ada pilih ini, lebih kurang begini. Apa yang paling penting ialah ikutlah o-ring size-nya itu. Nah, ini ada o-ring getah nih bulat-bulat nih. Ikutlah, jangan terlampau tebal, jangan juga terlampau tipis. Nah, nih o-ring nih. Kalau terlampau tipis nanti minyak akan keluar. Oke? Jadi balik pada persoalan tadi kereta nih, kita sambung tadi kenapa saya dapat selesaikan. Alhamdulillah, pertama sekali camshaft ini duduk di belakang, betul? Nah, ini dia masalah kotor saja. Kereta ini kita sudah cek, kameramen sebelah sini. Kita sudah cek kan? Ini kereta ini nampak camshaft nih, dia sudah kena wiring. Coba satu orang cabut dia punya bekas wiring tuh. Pada mulanya dia punya masalah kereta ini adalah rumit juga sebab api ada. Oke, pada mulanya macam ni. Saya cek ni kereta, pada mulanya macam ni. Saya cek api ada. Oke, saya buka balik lah supaya senang. Api ada, semua ada nih, tiga-tiga. Oke, tiga-tiga ada. Oke, masalah kereta camshaft ini banyak berlaku dengan kita adalah api tidak sinkronis dengan minyak punya firing order. Jadi ketika kita buka, oke, pastikan kalau api, kita pernah kena juga api dari ECU masalah. Itu ECU problem boleh juga jadi. Oke, sekarang kita tengok. Kita coba tengok. Ini alat kita untuk cek api dia. Oke. Masalah tadi itu api ada. Coba kamera start, tengok. Api ada. Tengok api, kameramen dekat. Tuh. Nampak? Api nampak kah? Tuh. Dengar tu api. Tu nampak firing order tu tidak sekata. Kalau sistem nampak? Ini masa dia datang, ini sekarang sudah okey lah. Tidak dapat ditunjukkan lagi dah okeynya. Saya sudah cek tadi begini satu-satu. Okey. Jadi kita cabut. Oke, kita cek begini. Nampak? Api ada. Tadi dia datang ini semua ada nih, api ada. Tuh. Kemudian boleh nampak? Oke, api ada. Tapi dia punya gaya tadi tidak dapat hidup. Dia macam mau mati. Kenapa? Api ada. Oke, sekarang kita tarik. Api ada? Tuh. Api ada. Tapi kenapa dia gegar? Sekarang dia ada gegar, sudah settle. Oke. Sudah kita cek api ada. Minyak ada. Oke, sekarang sudah steady. Alright. Masa mula-mula dia punya masalah nih, kita ingatkan injektor masalah. Lepas tu kita pakai alat macam doktor nih. Alat macam doktor ni, tidak tahu lah kameramen boleh masuk ke telinga di dalam tu. Saya dengar lah. Okay, kita gunakan alat ini macam doktor. Apabila injektor ni hidup, kita akan bunyi tat di dalam. Kita guna alat ini, kita cek injektor pula. Kalau api kita tidak dapat dengar, tapi injektor dia buka tu valve, kita boleh tahu. Injektor sini. Kameramen tengok. Nih, ini satu, ini injektor yang kuning ni. Dua, sebelah tu yang kuning juga, dan yang kuning ke oranye tu. Kita saya pasang macam ni. Saya pasang macam ni. Bunyi. Tidak tahu lah kalau kameramen. Kita bunyi, bunyi dia. Kita cek satu-satu, dia bunyi ada bukan. Tidak tahu kalau kamera boleh nampak, dengar ke sini? Coba. Tidak tahu dengar. Oke, injektor sini pun kita dengar. Oke. Alright. Ini oke. Jadi semua minyak, injektor, wiring, oke. Ini jangan tengok sekarang sudah oke ya. Tadi dia datang mau mati ya. Betul lah. Ada saya bayar kah? Tidak ada bayar ya. Jadi inilah tanda-tandanya kenapa saya dapat mendeteksi masalahnya, sebab kita paham itu fungsi setiap sensor. Kenapa pada awal video itu saya terangkan satu-satu. Mudah-mudahan dengan cara saya kongsi ini, insya Allah yang tidak dapat jumpa saya barangkali, ataupun mungkin juga yang coba untuk ambil tahu, supaya tidak keliru, supaya tidak kena tipu. Jadi bolehlah sedikit memberi
info yang baik dan sila share lah, share kepada kawan-kawan keluarga jauh. Manalah tahu dengan idea saya yang tidak seberapa ini boleh menjimatkan duit anda. Sebab kalau kita fikir logiknya si kawan nih, siapa nama? Faizal. Oke, dia sudah ganti throttle idling sensor nih, ataupun disebut sebagai taper motor. Ini sudah berapa biji? 4 biji. 1 biji berapa? 80 109. Ya. Oke, kali 4 400 lebih. TPS itu 3 kali. 3 kali. 1 biji berapa? 100 lebih nih. Lebih 1 2. Kali 3 36. Sudah berapa? 8 lebih lah. 8 lebih. Apa lagi yang sudah ganti? Spark plug? Nah, apalah itu 40 ringgit lebih lah, 30 lebih kan. Oke. Upahnya orang cek-cek bongkar-bongkar ini yang ada kaitan? Ini ada upah semua nih. Dalam bawah 200 ke atas cuma masalah juga kan. Jadi Cosmo keluar 1.000 lebih ke atas juga lah. Lebih kurang. Oke, ada selesai? 4 kedai tiada selesai. Ya. Sekarang saya kasih selesai. Ada saya kacau apa-apa. Ada saya ganti throttle body. Ada saya ganti coil. Ada saya ganti wiring 1 set. Kalau pergi nih dia suruh ganti. Minta maaf lah cakap. Habis saya terpaksa cakap juga. Saya bilang Pro 2 itu hari dia bilang ganti 1 set. Ini kerja orang lain lah. Alhamdulillah. Kenapa mau ganti 1 set? Kalau setakat sensor I80 contohnya keluar. Sebab ada juga orang allergic pada cek engine. Aku bilang tidak apa-apa juga itu cek kalau keluar. Sebab dia yang rosak ini saja. Tidak apalah. Aku mau dia selesai. Aku malas tengok itu kuning-kuning. Jadi saya pergi Pro 2. Dia bilang mau ganti 1 set. Tapi kalau saya tidak payah ganti 1 set. Kalau putus sambung. Kalau daripada ECU rosak itu lain cerita lah. Oke. Jadi apa yang terjadi pada benda ini hanya satu saja. Ya, kepada subscriber saya di luar, terima kasih yang sentiasa follow. Pada yang baru jumpa channel ini, terima kasih. Kalau tengok, kalau rasa-rasa bagus ini info, kasih subscribe, like ataupun share lah. Ataupun boleh juga komen, tapi komen membina, jangan kondem. Kita ini bukan pandai, kita belajar saja pelan-pelan. Dengan mudah-mudahan dengan amal jariah kita ini yang serba sedikit ini boleh membantu orang-orang yang di luar. Daripada minta maaf cakaplah, bukan semua begitu. Daripada kena tipu lah. Ganti sana ganti sini, nauzubillah. Saya tidak pandai tetapi saya coba bantu mana yang dapat. Jadi apa yang kita pentingkan sini ialah sebelum kita mengganti satu benda, fahami dulu fungsi-fungsi dan sistem dan efeknya jika rusak. Barulah kita boleh cakap ini rusak. Sebab ketika dia datang ini dia lemas. Dia lemas, betul Dia lemas. Kedua, bila kita rest, begitu-gitu dia. Macam orang yang Parkinson, gegar-gegar. Macam dia mau hidup malu, mau mati pun malu. Begitulah ini kereta. Jadi sekarang kita tengok setelah kita baiki, masalahnya hanya satu saja, yaitu camshaft sensor. Camshaft sensor bukan rosak. Cuma lepas ni baru overhaul. Mungkin dia terlepas pandang tu. Shop dia tidak bersihkan keladak tai di sini penuh. Di depan sensor ni. Sensor ni apabila dia kotor, dia punya data tidak tepat. Dia kena baca ni data. Tetapi bila kami buka di sini, ada keladak tai tebal di sini di hujung sensor ni. Jadi apa yang kami buat? Hanya kami bersihkan saja keladak-keladak tai ni. Mungkin orang tu tidak bersihkan tu kabel ke apakah ataupun sensor tu dia tidak cuci, dia tidak lap bersih-bersih. Memang mungkin yalah ini gara-gara lambat tukar minyak hitam biasanya lah, ataupun suka tambah-tambah atau suka pakai minyak yang adiktif tu, kononnya kurang asap. Itu pun salah satu faktor kenapa boleh menghasilkan kerak-kerak di dalam sistem enjin. Kata orang ni ini boleh kasih kurang asap, tambah. Jadi akhirnya dia menjadi kerak. Kerak itu kalau dia kasih kerak di sini saya tidak apa. Kalau dia tutup tu sensor tu. Yang kita risau sensor tidak tutup, jadi tidak dapat baca ini firing order. Tidak dapat dibaca firing order. Jadi kereta ini saya suspek. Pada mula-mulanya dah datang memang saya sudah agak dia camshaft sensor masalah. Bukan dia putus. Sebab kalau dia putus keluar check engine. Sebab bila kita scan tadi, bila kita scan dia, kita baca tadi. Ini tadi pada mulanya kita cabut camshaft sensor, dia keluar ini. Keluar ini. Jadi setelah kita kasih clear dia tidak tendang balik. Tetapi soalan dia sekarang dia tidak keluar di camshaft sensor. Saya coba cabut camshaft sensor di bawah ni untuk saya mau tahu itu ECU dapat detect kalau dia tercabut. Yes, dia dapat detect. Dia dapat detect, dia keluarlah di sini. Aku sengaja cabut. Aku bilang takut nanti ECU kau yang masalah, tercabut, mati pun dia punya askar pun dia tidak tahu, rakyatnya mati di bawah pun dia tidak tahu. Jadi caranya kita cabut. Kalau dia ambil tahu dia mesti keluar signal dalam scanner.
Jadi bila cabut memang ECU berfungsi dengan baik. Sebab dia dapat kasih tahu saya sengaja cabut. Tapi bila saya sambung, susah mau hidup. Bila saya cabut, senang mau hidup. Okey, sekarang contoh, kasih mati. Saya cabut itu sensor. Sekarang kita coba cek, betulkah tanda-tandanya. Okey. Cabut tu sensor dia punya kabel dia, kita tengok susah kah tidak start. Kadang senang, kadang 2 kali start baru macam tadilah yang kau buat tu. Okey, kita cabut dulu sensornya. Ketika kita cabut, dia senang hidup. Tapi 2-3 kali lah. Tapi dia hidup steady. Cuma kalau kau keren 1 kali, dia tidak boleh. Kau off dulu, baru kau on, baru dia Okey, itu menunjukkan camshaft masalah. Di situ saya dapat tahu camshaft ada masalah. Jadi saya tengok camshaft tiada juga, putus. Bila saya cabut, rupanya berkelada. Tapi sebelum saya buat itu tadi, saya suspek, saya cabut dulu. Saya cabut dulu dia. Buka dulu, buka saya. Kalau tidak boleh. Dapat? Berapa minit sudah? 40 minit. Masya Allah, minta maaf lah netizen-netizen di luar. Ya, minta maaf. Okey. Sekarang ini kita tengok camshaft nih. Memang ada bekas dia soldering ini orang lama, tapi bilang owner dia tidak tahu. Nih. Dia sudah soldering nih. Tapi tidak terbalik lah, susah, dia ngasal masih ada. Saya ingatkan ini 2 terbalik. Kalau terbalik pun susah juga mau hidup. Ini pergi sini high and low. Tidak sama tuh. Kalau terbalik dia tidak keluar cek engine, tapi dia susah mau hidup juga. Tapi kalau kau cabut, dia senang hidup. Okey, sekarang kau pergi start. Okey. Kita cabut. Ini camshaft kita cabut Nih camshaft. Okey, off dulu. Off lama. Okey, cabut dulu. Okey, coba start. Tuh. Lagi kameramen. Susah hidup. 2 kali baru hidup. Okey, coba off lagi 1 kali. Okey, start. Susah mau hidup. Matikan dulu, baru on, dia akan hidup. Start. Nampak? Itu petanda camshaft sensor masalah. Off lagi, start tidak boleh. Off kali kedua baru oke, atau kadang-kadang 3 kali. Itu yang terjadi dengan Toyota Rush. Tapi Toyota Rush itu dia masalah ECU. Tapi camshaft pun terbalik lah. Dia datang. Jadi sekarang ini, tengok, saya tidak pasang camshaft steady engine. Tapi bila saya pasang tadi, gila dia. Tidak boleh, lemas. Tapi bila kita lepas, dia cantik engine. Tetapi susah mau restart. Mau mati 1 kali lagi baru dia boleh hidup. Okey, sekarang off. Okey, try start lagi 1 kali, kameramen tengok. Start. Okey, off dulu. Start. Kadang dia okey, kadang ngam timingnya ada minyak dalam rel, okey. Stop. Okey, kadang dia okey, kadang tidak. Okey, coba start lagi 1 kali. Datang bagusnya lagi. Nanti kau jumpa lagi nanti datang tidak bagusnya. Okey, stop. Try. Kasih lama sikit dia. Kadangnya kau sudah parking di rumah lah. Ini kita dapat case begitu. Susah mau hidup. Tapi kalau dia sudah hidup steady. Tapi kalau kau punya case ini tidak steady pula. Kalau kita cucuk, tapi bila kita tidak cucuk dia steady. Cuma susah mau crank. Hidup susah. Okey, coba try start lagi. Okey lagi pula dia. Datang lagi okeynya. Ini menunjukkan kalau ketika crank dia
Ya, assalamualaikum sambung tadi bateri mic mati. Jadi sekarang kita cabut, nih. Ini cam angel sensor keluar. Jadi kalau dia keluar, kadang ngam timing dia one kick. Kadang kena masa yang tidak betul, nah dia tidak akan hidup. Kecuali kau kunci balik baru kau on, dia akan hidup balik-balik. Begitulah seterusnya. Nah, kita try coba, mana tahu nasibmu dapat tunjuk. Nah, tuh. Nampak? Jangan kau kasih lama dia crank. Nah, ini hidup sudah nih. Kali kedua sudah kan? Hidup sudah tuh. Nah, coba. Nah. Tuh, tidak hidup. Tuh. Oke, stop. Kita pasang crank. Kita akan apa biasanya? Ketika kita pasang dan tidak pasang. Kalau tidak pasang, dia hidup juga. Tapi kali pertama, tidak hidup. Kedua, baru dia hidup senang. Ketiga ataupun kedua lah, mana-mana. Yang penting kau off dulu baru kau on. Tapi kalau cam bagus, insya Allah dia akan one kick. Tak kira lah berapa lama pun. Oke, kita akan buktikan. Alright? Kau masuk dulu, cam. Hati-hati ke wire-nya. Oke, kita akan masuk. Sensor terbalik. Nah, kadang timingnya oke kalau dia masih panas. Kalau kau biar dia lama begini, sejuk. Susah mau hidup sudah. Nah, try. Mudah-mudahan oke lah. Oke, coba try one kick. Oke. Off. Kita tengok. Start. Oke. Off. Start. Oke. Jadi steady sudah. Dia punya engine. Oke, on lampu, on aircon. Tengok steady ke tidak? Oke, engine steady ya. Tengok. Aircon hidup Coba kameramen dari sana tengok. Hidup aircon ke tidak? Bukakan pintu. Lampu hidup Hidup aircon. Ya. AC hidup. Tengok RPM steady kah? Steady ya. Oke. Lampu hidup, emergency. Kasih hidup emergency. Tengok. Dari sini nampak? Oke. Tak payah matikan aircon, tak payah matikan signal, tak payah matikan lampu, terus off engine. Oke, start. Time begitu terus start. Oke. Jadi ini oke ya. 40 menit penggambaran untuk keretamu ini. Ya. Jadi itu sajalah. Setakat ini itu masalahnya lebih kepada camshaft. Camshaft sensor punya masalah yaitu kotor di dalam. Ini sensor dalam kotor. Jadi kalau bol tuh kasih bersih-bersih lah juga pasti sensor tuh. Jangan terbalik lagi wiring. Terbalik pun boleh jadi susah mau hidup. Tapi di sini tidak keluar. Sebab dia bersambung cuma terbalik high and low. Sebab dia jadi komputer ini menggunakan high and low voltage. Yaitu orang sebut sebagai macam mana mau cakap CAN bus ataupun CAN bus, CANBUS, CAN bus, sistem CAN bus. Mana dia boleh banyak maklumat dalam satu masa dia boleh terima. Tapi kalau terbalik high and low, dia akan gila. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini bagus, insya-Allah boleh subscribe, like ataupun share. Minta maaf sangat-sangat kepada subscriber saya. Ini video panjang sangat sebab saya risau nanti ramai lagi kena tipu di luar tuh. Banyak lagi kos nanti akan diganti. Betul lah Ononya nih. Yang ke saya bengkel kelima sudah. Jadi puas hati kah? Puas hati kan? Ada dibayar kata? Tiada kan? Ada, isi masuk sini kau carap. Jadi itu saja. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Terima kasih karena sudi melihat videonya sampai habis. Semoga anda di luar semua murah rezeki. Selamat berpuasa dan selamat hari raya. Assalamualaikum.